Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku, Chevin Hardo di Ngoceh Ngobrolnya Chevin Hardo. Dan malam ini aku bakalan ngobrol bareng dengan Ibu Gina Rahmalia. Oke, Bu Gina udah masuk. Oke. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya Allah, Kevin. Oh, aku tidak dia udah. Ibu pertama ucapin dulu makasih banyak buat Iya, Ibu udah sama-sama. live bareng Sama-sama, Kevin sama-sama. dengan kondisi yang tadi malam udah Ibu ucapin juga dan Ah, udah ah. ngeluangin waktu. Serius Bu, ucapin jadi nggak enak sih beneran. Ih, Serius gak apa, bener aja. gak apa, gak apa. Nanti kalau dinanti-nantiin juga bingung lagi sendiri kan, ya udahlah gitu. Iya, Gak apa-apa. Aku baru pulang sih dari rumah sakit gitu. Kalau yang pada tahu tadi yang jadi siswa pasti tahu juga sih. Baru balik dari berarti rumah udah sakit. udah di rumah sekarang Bu. Udah di rumah. Makanya tadi aku langsung kayak, aduh buru-buru segala macam baru balik juga. Aduh, Em, antara tau gak sih pulang dari rumah sakit harus mhm. mandi tuh udah gitu mau dandan juga malas lagi gitu. Jadi ini aku nggak pakai bedak segala macam. Tapi tetap Udah sih malam Bu, juga. tetap luar biasa Aduh, cantiknya aduh mah. kamu sudah ada aja kamu Soalnya misalnya. Kita mau, Ibu tuh like inside gitu loh dari dalam tuh udah kayak ui di Kevin. Hati-hati sama Kevin ya guys. Para all the ladies be careful with him. oke Aduh, Bu. aku belum bagi-bagiin juga nih tadi baru bikin di Instagram doang. Apa sih? Mhm. Biasanya kan aku bagi-bagi di grup gitu mau live segala macam. Ya udahlah, gak apa-apa. Nggak Oke, ini apa-apa kayaknya tapi kurang kurang terang deh kayaknya. Ntar aku terangin kali oke ya ini baik. cahayanya di sini kali. Apa gimana? Sama aja ya, nggak Oke nih ngefek. Bu, Udahlah, sama aja. oke, nggak udah, Tapi ini udah oke udah, kok Bu, udah mantap. udah, udah ya, udahlah. Yes. Dianggap udah aja. By the way, selamat Oke, datang gimana untuk Kevin? semuanya yang udah Iya. live-nya aku bareng Ibu Gina. Kalau biasanya kalian nonton live Ibu Gina, sekarang kalian nonton live aku dan bareng sama Ibu Gina Rahmalia, seorang motivator, seorang Oh ini. trainer, dan seorang coach. Luar biasa banget sih Bu. Udah lama banget Apa? suka lihat Ibu, apalagi kan sama Kevin juga di Reska juga udah 3 tahun ya. Ibaratnya Oh, udah Kevin sering kan? banget sih udah ngeliat Ibu. Kalau misalnya pernah juga satu kereta ada Kita pernah satu ibunya. kereta ya? Gopar, Iya, gopar. Apa nih? Gopar, Gopar, gopar. betul, Gopar. Pada satu kereta dan ada ibunya. Pingin nyapa sih waktu itu, cuman kayak Terus, ibunya lagi kenapa? istirahat. Ibunya lagi istirahat waktu itu kalau nggak Allah, salah. aku tidur maksudnya. Istirahat apa tidur? Iya, tapi akhirnya Oh, alhamdulillah kecapaian sekarang bisa live bareng ibu dan ngebahasnya juga bukan ibaratnya yang ngebahas tentang yang memang Kevin concern, yaitu adalah insecure dan juga mhm. Kevin juga mau nanya juga sih nanti di luar dari konteks insecure, yaitu Boleh. mungkin dari sosial media, by the way, dan lainnya. Boleh, 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 boleh. Kita Ayo, langsung mulai kita aja Ibu langsung karena aja. Langsung aja, langsung. ini Dan aku ngaca terus dari tadi aku baru baru selesai dandan tau nggak? Aku belum belum pas gitu ngerasa pakai kerudungnya. Ya karena gimana live Kevin? cuma 1 jam, jadi langsung aja Bu. Nih, Kita langsung aja langsung. Dan kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya boleh nanti langsung kali ya yes, di apa sih? ya Di kolom langsung di segala macam. nanti kita semak Hmm. betul. Sebagai Oke, seorang yuk. penggemar Ibu dan Hmm. juga trainer, Ibu cukup produktif sih Kevin lihat ya, produktif Hmm. banget, aktif di sosial media, lalu Hmm. share juga beberapa konten yang menurut Kevin pribadi juga itu baik serta bermanfaat gitu di YouTube, Instagram dan segala macam. Gimana Hmm. sih caranya Ibu dapat inspirasi untuk berbagai konten yang Ibu share setiap saatnya gitu? Karena rasanya nggak pernah habis gitu loh. Kalau misalnya Kevin lihat kayaknya di YouTube tuh ada aja, di Instagram juga ada aja. Jadi itu tuh bikin Aduh. orang tuh kayak penasaran, aduh Bu Gina mau ngapain lagi ya, Bu Gina nih mau ngapain lagi ya gitu. Bahkan kalau misalnya Kevin lihat Bu ya, mohon koreksi kalau misalnya salah, itu ada 6 tema yang Ibu Mhm. buat dari mulai inspiration talk, lalu Hmm. ada round talk, Around the world lalu talks. ada positive talk, Positive talks. Hmm. dan podcaster, lalu Mhm. motivasi kerja dan juga vlog keseharian Ibu. Ibu tuh dapat Mhm. inspirasi Mhm. nggak pernah habis tuh dari mana sih Bu? Ya sama aja kayak kamu kayak gini sekarang gitu kan. Inspirasi datangnya dari Wahid kayak mikirnya kayak gini aja sih.
kayaknya kalau dipertemain juga enak ya. Terus kayak misalkan nih banyak banget adik-adiknya Teteh yang banyak banget pada sekolah S1, S2, S3 di luar. Terus kayak kalau di-sharing tentang pengalamannya kan ya why not gitu kan. Kenapa bisa ke sana, kenapa memilih negara itu segala macam. Mungkin ada yang pengen ke Jerman, ada yang pengen ke Jepang, ada yang pengen ke Inggris. Nanti besok silakan lihat itu yang ke Amerika, New York gitu. Jadi Wow. jadi kayak ngebagi terus kayak misalkan kalau yang keseharian ya banyak juga relevan sih suka nanyain kan, ayo dong Teh lagi posko di mana, ya udah akhirnya dibikin kayak gitu gitulah. Terus nanti prama-prami belum ya, banyak yang banyak yang request untuk bikin sama positive talks untuk prama-prami nanti soon pokoknya, dan capek sendiri sih. Jadi kayak mungkin sekarang pengennya di seminggu itu 2 atau 3 lah gitu lah, jadi nggak terlalu banyak. Dan nanti mungkin ada CEO-nya Paragon Group juga yang dari Wow. Wardah Makeover, Elmina, nanti ada udah Salman, insya Allah aku lagi bikin poster segala macam itu kalau nggak Sabtu Minggu, besok hari Minggu ini. Itu sih, jadi biar berbagi aja sih. Mungkin anak muda milenial sekarang, aku tanya sama Cevin, kamu suka baca buku nggak sih? Aku suka, Bu. Kebetulan aku juga Suka ya? sekarang lagi nulis novel. Oh iya sih, kan novel apa? Novel cinta, cinta-cinta ya. Kalau Oh, kalau anak-anak muda misalnya ya sekarang. anak-anak namanya juga anak milenial ya, Bu ya. Apalagi umur Hmm, Kevin juga 2 tahun, jadi mungkin novelnya itu memang target pasar Kevin itu adalah anak-anak milenial gitu loh. hmm, hmm. Ya Jadi tentang tentang cinta, cinta-cinta, tentang baper-baper gitu ya. Terus betul. uh, jadi kebanyakan kalau misalkan baca baca sesuatu yang berat, mungkin kalau novel juga banyak banget sih kita tentang kehidupan Mhm. sendiri dilihat dari perspektif-perspektif para tokohnya gitu, bisa banget kita belajar dari situ. Tapi yang lebih penting lagi anak-anak zaman sekarang tuh lebih seneng nonton gitu, lebih seneng kayaknya kalau kalau Wah, bergerak, kalau dijelasin why not gitu kan. Jadi kayak kenapa akhirnya ke vlogging, kenapa sih ke podcaster gitu. Nanti juga di Pusdikat sendiri, Pusdikat PT Kereta Api nanti namanya Edukai gitu. Jadi nanti di handphone bisa langsung belajar, mhm. dan itu dibikinnya nggak formal, nggak seformal e-learning. Dan itu kayak podcaster gitu. Jadi kayak misalnya gini, ketemu lagi ya sama Teh Gina, kita akan belajar mengenai motivasi kerja. Motivasi kerja adalah kayak gini. Nah, kalau dikerjain, jadi lebih kayak bikin podcaster, bikin terus ada animasi kayak gitu. Jadi emang makin kesini makin harus kekinian dan gitu. Dengan Betul. adanya COVID, bener kan? Dengan adanya COVID-19 juga mau nggak mau kita harus melek teknologi. Nggak bisa juga, Iya, aduh aku nggak mau tahu Google, aku nggak mau Google. Misalkan Google tuh banyak banget ya, Google Duo, ada Google Meet gitu iya, kan, ada Zoom. Ya mau nggak mau karena kita nggak mungkin ketemu juga, dan sepertinya jarak itu jadi nggak berarti ketika kita nyatuin hati, nyatuin visi dengan cara berkolaborasi, bener kan? Kita sekarang harus betul, proaktif, betul, betul. inovatif, dan kolaboratif gitu kan. Jadi kayak ya kenapa enggak gitu dibikin, yang bikin apa ya, dikemasnya enak gitu. Masalah kalau aku mikirnya gini ya, kayak masalah kita gitu, live gitu ya. Atau misalkan followers gitu, viewers itu tuh balikin lagi gitu loh. Mau follower kita berapa, mau viewers kita berapa gitu ya, mau subscriber kita berapa. Yang paling penting sebenarnya adalah isi konten menurut saya. Jadi Right. kontennya itu kalau misalkan kalau bermanfaat, niatnya baik, toh kita misalkan meninggal ya, Kevin ya, dilihat lagi sama Mhm. orang juga kan si konten-kontennya juga insya Allah bisa jadi amal jariah lah buat kita kalau udah dikubur kayak gitu sih, Kevin. Eh, jadi ke situ sih gitu. Nah, kamu Berarti gimana? lebih Kenapa kepikiran? kalau Kenapa kepikiran bikin live IG? Kalau aku pribadi sih Bu, bikin kepikiran Hmm. live IG itu awal mulanya karena memang lagi fokus banget sih ya. Lagi fokus banget itu adalah memang buat podcast sih. Awalnya cuma di YouTube, Mhm. cuman like audio aja. Karena podcast kan sebenarnya itu adalah audio kan, sebenarnya bukan Mhm. video ibaratnya. Cuman perkembangannya media segala macam jadinya juga itu ada video, orang talk to talk ibaratnya kayak gitu. Cuman kalau misalnya Kevin pribadi eh, fokus banget ke live IG itu ya tadi dengan COVID-19 pandemi ini jadi kita tuh kayak muter otak gitu loh. Kayak muter otak apa nih yang baru, Apa nih yang yang baru belum bisa ada, dibikin? iya yang bisa dibikin tapi juga dapat menginspirasi orang banyak gitu loh. Mhm. Dan Kevin juga memang fokusnya itu betul-betul fokusnya ke insecure sih Bu. Itu dari 2017 sih. Dari 2017 Kevin tuh emang betulan kayak kalau misalnya dulu lulus SMA, sebenarnya lulus SMA itu ada berapa kali juga kayak punya cita-cita Mhm. kuliah di universitas-universitas ternama. Sebenarnya Kevin juga Mhm. keterima di SMPTN di Universitas Haluoleo Kendari dulu. Cuman Mhm. gak Kevin lanjutin, tapi Kevin ke Reska menjadi seorang prama gitu. Cuman Kevin ibaratnya punya cita-cita kayak kuliah di UGM, Unpad, kayak gitu. Cuman
ternyata memang betul Bu, kadang apa yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik untuk kita. Dan tiba-tiba tahun 2018, masih ingat banget, Kevin itu jadi pembicara di Fakultas Ilmu Komunikasinya Unpad. Dan itu tuh like, wow, ini tuh kampus yang pingin aku, terus tiba-tiba aku jadi pembicara di sini. Itu tuh kayak amaze gitu loh, kayak amaze, dan itu tuh nggak pernah kebayang sebelumnya. Tapi dan di situ tuh Kevin mulai tergerak buat orang-orang yang sebenarnya pingin, yang sebenarnya punya kemauan, cuman memang masih minder, masih malu sama diri sendiri, kayak gitu tuh. Jadi kayak, ya udah yuk percaya sama diri kamu. Kalau misalnya aku bisa, kamu juga pasti bisa, kayak gitu sih. Lebih pinginnya agar orang tuh lebih sadar aja gitu. Lebih sadar aja ya. Jadi guys, yang penting adalah kesadaran kamu ya. Coba kamu Betul. bangun lah gitu ya. Dari Iya. unconscious mind ke conscious mind. Ya itu sih sebenarnya. Jadi kalau banyak banget orang yang bilang, aduh kayaknya kalau ngomong di depan banyak orang, jadinya ntar gugup, ntar lupa segala macam. Sebenarnya kan perlu dilatih aja gitu kan. Terus kayak podcast gitu ya, kayak Kevin buka podcast segala macam. Nah itu juga kayak misalkan bisa kayak, kok bisa sih gitu seorang Teh Gina kalau ngomong tuh dari A sampai Z bisa 2 jam nonstop tuh aku bisa, bener-bener totally 2 hours nonstop aku bisa gitu ya. Dan kayak terus lagi, dan itu nggak pakai skrip segala macam gitu. Ya itu karena kita biasa gitu, biasa ngomong dan kita seneng ngomong gitu kan sebenarnya gitu ya. Kayak kalau misalkan di kereta pun gitu, ya kalau aku udah tepar tuh pasti capek, pasti tidur lah dijamin. Itu kadang-kadang kondektur juga bolak-balik, gak enak mau bangunin kali kan, terus kayak nanti dia nungguin Bu Ginanya bangun, pas udah bangun, Bu, saya udah tadi bolak-balik, Bu tidurnya gue udah capek gitu, udah tepar gue gitu. Nah itu jadi, tapi kalau misalkan aku memang lagi bener-bener ongoing banget gitu, lagi on fire, cukup istirahat segala macam gitu. Jadi kadang-kadang kalau udah capek banget, itulah di kereta saatnya untuk tidur kalau saya gitu kan. Nah kalau lagi bener-bener lagi on fire segala macam, saya pasti hampir seluruh kereta yang saya naiki, mau jarak jauh, mau jarak pendek gitu ya, itu pasti saya pasti ke restorasi. Dan itu jarang banget balik ke tempat duduk tanya di Prama-Prami. Ya coaching lah, ya ngobrol lah segala macam. Karena apa ya, keren banget gitu. Saya selalu bener-bener apa ya, bener-bener hebat lah, merasa kagum. Prama-Prami itu bener-bener dari ujung ke ujung kan nggak diganti. Kondektur diganti, bener nggak? Konsulska diganti ya. Jadi kayak dari ujung ke ujung, kayak kadang-kadang kalau, apalagi inget banget pertama kali bikin vlog itu ketika lagi apa itu ya, waktu pas bulan puasa. Jadi saya tuh kan pada udah nanya, Neng ini nggak ditawarin makanan, ada yang beli Bu, ya udah deh, udah saya ke restorasi gitu. Tiba-tiba pas mau buka puasa datang semua kayak diserbu tuh Kak, kayak serangan fajar gitu. Kayak betul sih Bu, betul. Udah dikasih, udah disuruh tadi beli, lo pada gak beli, sekarang pada datang diserbu kayak wah panik attack gitu kan. Terus ya udah aku ikutan nyiapin, ikutan manasin, ikutin bikinin apa teh segala macam gitu. Itu ada tuh di vlog aku. Ya, ada di situ. Ada gitu. Terus tapi memang kalau misalnya itu, pas buka puasa tuh emang betul sih Bu, kayak gitu sih. Kayak kayak zombie langsung semuanya gitu. Ya bener gak sih? Kita tuh kan aku ikutan juga ya nawar-nawarin, itu tuh nggak digubris gitu, kayak enggak nanti aja. Tiba-tiba dong pas mau buka puasa bread datang semua ke restorasi yang kayak ya sabar gitu Bu, ini kan kita juga kurang orang, jadi ya udahlah daripada aku ngeliatin doang, ya udah aku ikutan gitu sembari ya itu seru aja sih. Dan kayak sampai nyobain segala sesuatu dengan safety ya, jadi kayak sama anak JJ untuk kesini ikut, anak op ikut ini, jadi kayak seru aja sih gitu. Iya, kalau kita baru melakukan juga ya, banyak melakukan hal yang baru tuh seru banget. Dan kita langsung ke insecure deh kayaknya, biar on fire. Coba silakan. On fire gitu ya. Oke, baiklah, karena ini permintaan dari Ibu Gina, teman-teman, bicara tentang insecure. Hal itu tuh insecure atau insecurity itu pasti banyak banget Bu. Kevin yakin semua orang itu pasti pernah yang berada di fase di mana mereka nggak percaya diri. Mereka insecure gitu. Bisa juga dilakukan oleh setiap orang kepada orang lain, misalnya juga di ruang lingkup kerjaan gitu loh. Mungkin mereka di ruang lingkup keluarga juga, bahkan ada juga yang kadang membuat mereka sendiri itu insecure gitu loh. Ngelihat kakaknya mungkin yang lebih luar biasa daripada dia, itu juga kan kadang membuat insecure seseorang gitu. Pasti akan selalu ada yang membuat kita insecure dimanapun itu. Melakukan kesalahan juga hanya seperti negatif komen dari orang yang subjektif ya, sebenarnya subjektif yang tidak suka kepada kita, sehingga tuh berpengaruh gitu ke orang-orang di sekitar kita dan lingkungan kerja kita. Menurut Ibu nih Bu, bagaimana cara kita lah, cara tips
tips kuat banget langsung dari ibu, dari ahlinya, gitu lah ibaratnya. Cara-cara menanggapi orang-orang yang selalu membicarakan hal yang buruk tentang kita di lingkungan pekerjaan gitu. Ya kan ini pernah banget ditanya sama Mas Den. Kita tuh kan ngerasa insecure gitu ya, nggak nyaman lah, nggak enak lah gitu. Perasaannya tuh kayaknya tuh dunia tuh kayak ngeliat kita kayaknya dunia tuh julid banget sama kita gitu, yang kayak semua tuh kayaknya salah, terus kayak kurang semua. Dan tadi karena kebanyakan fixed mindset. Fixed mindset itu adalah orang yang selalu ngebandingin sama orang lain. Jadi kita ngebandingin sama hidup orang gitu. Nah kalau growth mindset pasti fokusnya adalah bersaing sama diri sendiri, bukan bersaing sama orang lain. Nah ketika misalkan kayak gini, ya tadi dari kecil dibanding-bandingin lah sama kakaknya, sama adiknya gitu kan, atau sama sepupu, apa anak tetangga gitu. Jelasnya memang beda, nggak mungkin sama kan. Atau kayak gini misalkan, saya masih ingat banget dulu waktu pas SSD ya. Kalau sekarang sih udah enggak ya. Aku dulu apa sih? Aku tuh lumayan lama loh ngedot. Ini baru di Kevin nih tahu. Aku tuh ngedot lumayan lama lah. Itu terus udah gitu aku jadi sampai dibilang gini, bimoli itu nggak bimoli, bibir monyong 5 cm gitu lah. Pernah tuh kayak gitu, gitu kan. Terus kayak ya pasti gitu. Nah yang kayak gitu-gitu. Atau misalkan zaman dulu tuh masih ingat banget ya, orang tuh bukan dibully tapi digencet gitu kan. Ada yang dibawa ke kamar mandi lah gitu kan. Terus dia apa segala macam. Ya itu pernah ada aja. Atau misalkan kayak gini, so insecure misalkan dibilang gini, so cantik banget sih gitu. Atau misalkan, ih dia kok bagus sih nilainya, iyalah dia karena dia cantik. Apa hubungannya nilai bagus sama cantik? Apa hubungan IPK bagus sama cantik? Apa hubungannya ketika umur 28 tahun, aku kan jadi dokter termuda. Salam halo Mas Lazuardi. Itu aku juga itu ngerasain kayak, iyalah dia jadi dokter gitu karena dia cantik. Gak ada hubungannya men. Di mana-mana orang jadi dokter, orang S1, S2, S3 itu pasti pinter gitu loh. Itu tuh udah bener-bener bukan cuman intelektual, tapi bener-bener intelektual, mental dan spiritual gitu. Jadi the most important things adalah ketika insecure itu pasti ada ketika kita terlalu mikirin orang, kalau menurut aku kayak gitu, dan terlalu ngebandingin hidup kita sama orang lain. Jadi kalau misalkan bilang, ih Teh Gina gemukan ya gitu ya, iya soalnya mulut saya dipakai makan bukan dipakai gibah, aku suka kayak gitu aja gitu. Emang kenapa kalau gue gemukan gitu, mau gue gemukan, mau gue kerusan, emang kenapa gitu loh, hidup gue kenapa kalian yang pada julid gitu kan. Atau misalkan kalau ada komentar yang negatif atau apa, ya nggak apa-apa juga. Gini loh, ini kan media sosial, ya maksudnya nggak usah terlalu baper sama komen-komen orang. Kalau nggak suka tinggal di delete aja dan gak usah dipikirin juga. Apalagi gak usah nggak kenal, udah mah nggak kenal gitu dia ngomongnya julid, kenapa harus dipikirin juga. Tinggi badan saya cuma 153 cm ya kan. Kamu berapa, Evin? Berapa? Aku 172. 172 sama 153 jomplang man. Gue ngeliatnya ke atas udah yang kayak pegel gue. Kevin lo turun ke bawah, gue pegel liat lo gitu kan. Untung sekarang jauh-jauhan jadi gue gak kerasa. Gimana Kevin, what happened gitu kan. Dan kalian yang kayak pegel banget ngeliat ke bawah, ini orang pendek banget gitu. Nah itu semua orang itu pasti punya kekurangan apapun gitu. Tapi kalau udah di embrace, udah di bener-bener ya udah ini gue gitu. Ini saya memang tinggi 153 cm, so what gitu. Jadi kita akan cari kelebihan-kelebihan dari diri kita yang orang gak akan ngelihat tinggi kita gitu loh. Saya nggak mungkin lah jadi prami, orang kurang tingginya kurang banget, jauh banget men gitu kan. Apa saya harus makanin penggaris gitu biar tinggi gitu, atau makanin tangga biar tinggi? Nggak bisa juga. Jadi yang bener-bener yang harus dipikirin lagi adalah si mindset kita, balikin lagi sih gitu. Karena kalau misalkan kita ngomongin insecure atau kayak gini, aku kan tadi lagi pakai kerudung, jadi pakai kerudung tuh belum beres Kevin. Jadi aku makanya dari tadi tuh aku belum ngerasa nyaman. Dari tadi tuh kerudung gue mau diapain sih gitu kan, kayaknya nggak, ini baru juga, maksudnya belum jarang banget gue pakai gitu. Sekarang tuh banyak banget kerudung yang akhirnya, dan tadi tuh bingung apa kamu pakai ini gitu kan. So, udah live duluan, ya udahlah gue pakai yang ini aja gitu kan. Nah itu juga rasa ketika pas nggak nyaman tuh kayak, makanya dari tadi nih gue kurasan nggak ini, tapi dibalikin lagi ke kitanya gitu ya. Atau senang banget ketika pas kamu ngajakin live, aku lagi ada jerawat sih di sini tuh. Nah itu aku senang banget. Jadi kayak, emang kenapa sih kita ada jerawat kayak gitu? Misalkan mata kita sipit, mata kita belok gitu, it doesn't matter gitu. It's only score gitu, it's only physical. The most important things adalah menurut saya gitu ya. Ya itu tadi, kolbu kita, hati kita yang bersih, pikiran kitanya kalau ada orang julid sama kita nggak masalah, asal kita jangan julid balik sama dia. Kalau kita ngejulit balik sama dia, itu yang salah. Itu yang salah. Kurang tepat lah ya kalau saya bilang salah. Itu loh. Jadi kalau misalnya ada yang nggak suka sama kita, ya pasti bete juga ya kadang. Misalkan nggak kenal gitu, apa sih nih orang ngejelekin kita, dia juga nggak tahu kita gitu loh.
Tapi maksudnya ya nggak apa-apa juga orang dia belum tahu kan. Malah gini loh, sebenarnya ya, enak juga ya kalau dibilangin orang yang belum kenal aku dulu ya, apalagi misalkan dulu. Bener-bener kayak, ih Teh Gina tuh ya pasti nggak mungkin banget kalau bisa dimakan, diajak makan ke pinggir jalan gitu ya. Ternyata Mhm. aman-aman aja, enak-enak aja gitu. Asal jangan di tengah jalan ya kan, tengah jalan mati gitu Iya. kan. Banyak banget seliweran mobil gitu kan. Atau misalkan ya banyak banget, pasti ini pilih-pilih temen deh, pasti judes deh, pasti inilah. Itu kan mindset orang aja. Ketika udah kenal pasti ngomong kayak gini, ih disangkanya kayak gini ternyata enggak ya gitu. Ya itu kan, waktu pas Kevin ngobrol pertama gitu juga udah biasa aja gitu kan. Kamu gimana? Sebelum ngajak ngobrol, setelah ngobrol, dan sekarang udah live bareng gimana? Sebelum ngajak ngobrol, ya sebenarnya ya agak-agak menghormati sih Bu, lebih ya tepat Hmm. ya karena ya menghormati. Lalu setelah pas mulai DM-an di situ tuh udah agak mungkin ibu bisa kayak ibu juga ketawa-ketawa juga kali ya pas DM-an sama Kevin, kok ini anak mungkin formal banget atau gimana gitu kan ya, karena Kevin tuh orangnya nggak enakan. Pertama itu nggak enakan banget, apalagi kan kalau lebih tua gitu loh. Jadi ibaratnya yang lebih dewasa itu tuh nggak enakan banget, apalagi Bilang aja satu lo ibu. lebih tua, emang gue lebih tua kok. Enak aja ngomong aja, emang gue lebih tua kok. Jadi udah kok, lo gak usah diganti gitu kata-kata jadi lebih dewasa, udahlah. Emang gue lebih tua dari lo, udahlah. Terus ya, and then, And then masuk ke tahap selanjutnya itu adalah di chat gitu. Dan mm, betul-betul ya betul kata ibu tadi itu lah. Kita tuh ya tergantung di mindset kita gitu. Mau enak sama mm, orang atau gimana mm, juga itu tergantung di mindset kita. Dan Kevin juga membawa like kalau pas chat tuh kayak suasana, kalau misalnya mau enak ngobrol sama Bu Gina, berarti lo nya juga chat harus juga so enjoy aja, walaupun entah apapun so nanti enjoy, tanggapannya berarti Bu, gak enjoy berarti. walaupun Berarti tanggapannya gak nanti enjoy. gimana, nanti yang penting lo ya kayak udah kenal akrab aja lama gitu loh. Ya makanya Kevin selalu Kayak kerap kayak lama. udah lama aja gitu. Lucu banget sih kamu. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Paham, paham, Jadi, paham, paham. ya pas chat sama ibu tuh juga ya wow, ternyata beda ya gitu. Ternyata Bu Gina tuh orangnya betul-betul, kadang tuh pilihan kata ibu tuh juga ngerubah kayak pilihan kata Kevin kayak mau balas gitu. Aduh gimana nih? Ini tuh biasa Bu. Dan jujur Bu, ini setiap Kevin live ya, maupun sama siapapun itu live, baik sama yang udah kemarin, itu tuh selalu kayak sebelumnya tuh nggak tahu kenapa ya Bu, mungkin Ibu juga bisa kasih tips kali ya. Kevin tuh selalu kayak deg 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 degnya itu kayak berlebihan banget gitu. Sampai tadi tuh juga Kevin tuh nelpon ke critical kontennya Kevin, uh, namanya Teh Afid. Teh, aduh gue kayaknya nggak bisa deh ngobrol sama Bu Gina. Apa, aduh gimana ya? Aduh ini gue nanti nanya takut gugup. Aduh, terus Teh Afid tuh selalu ngomong, lo tuh penyakitnya kayak gitu. Nanti kalau misalnya lo udah di live tuh biasa aja gitu. Coba biasa aja. Kevin tuh sampai ngabisin kopi 6 gelas tadi. Gak bisa tidur lo nanti lo. Begadang lo. Jadi kelawar hari ini. Gak bisa tidur 6 gelas kopi. Hari ini ngabisin kopi gelas semenjak tadi pagi, pas sudah lihat teh, oh ya hari Kamis 18 jam 19.30 nanti bakalan live sama Bu Gina. Oke, be nice chef, be nice kayak gitu. Dari tadi tuh udah kayak gitu aja gitu. Ya Oke, udah lucu banget sih. kita lanjut ke yang pertanyaan selanjutnya nih Bu. Ada kayak Hmm. Kevin tuh baca dan dari kata-kata di Instagramnya Ibu. Itu ada Hmm. kata-kata itu kayak gini. Lebih baik ditampar dengan kejujuran daripada dicium dengan kebohongan. Lebih baik dari diri sendiri daripada penuh kepalsuan. Be honest, be you, be unique, be happy. Tapi Hmm. ini ada tapi, Bu. Mungkin ini bisa jadi rancu juga gitu. Jadi mungkin Ibu bisa meluruskan atau nanti bisa memperbaiki. Menurut Kevin ya Bu, kejujuran tuh memang selalu baik sih. Daripada Hmm. kebohongan itu pasti. Yang namanya kejujuran itu lebih baik kita lakukan daripada sebuah kebohongan. Tapi bagaimana kalau misalnya kejujuran orang lain dalam berkomentar sehingga ia menghasilkan komentar negatif terhadap diri kita, malah kayak membuat diri kita itu menjadi sedih, insecure, dan merasa kurang. Berarti kejujuran itu nggak selalu baik dong. Ya tergantung. Kalau aku kan ngelihat orang semuanya positif. Jadi yang aku omongin antara pemikiran, perkataan, perbuatan sama.
Karena aku nggak mau julid sama orang, jadi aku nggak pernah juga. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, ah enggak dia memang gemukan gitu, enggak, gue bilang baik-baik aja, malah seger gitu loh. Dan itu it really honest from myself gitu. Karena aku orangnya kalau dibilang lurus lempeng-lempeng banget loh. Jadi kayak aku tuh nggak terlalu apa ya, nggak terlalu sama. Dan aku tuh jarang banget julidin orang gitu, sama sekali. Mhm. Jadi kayak ya udah itu hidup-hidup lo gitu. Yang paling lucu adalah banyak banget orang-orang yang nggak kenal sama saya dan masih sempet ngasih waktu untuk mikirin saya atau ngebahas apa, ngegosip apa, apa segala. Jadi alhamdulillah juga sih ya, padahal seleb bukan gitu kan, tapi diomongin ya udah gitu kan. Jadi ya udah gitu. Dan itu balikin lagi kayak misalkan kalau kayak misalkan Kevin kan mau ngomong misalkan emang dia gemukan gitu. Nah kalau kita mikir emang kayak gitu, jadinya kayaknya ya tadi misalkan atau misalkan, gue cantik nggak? Emang saya bilang dia emang kamu cantik itu kata dia. Kata satunya lagi, enggak, kamu pura-pura bilang dia cantik. Enggak, emang dia cantik. Cantik tuh bukan physically. Karena gini loh, di Indonesia itu memang harus gimana? Harus putih, benar nggak? Kayaknya harus Yes, putih betul. gitu kan. Terus udah Rambut gitu tuh panjang. sampai rambut panjang gitu. Terus apa lagi? Harus tinggi, harus Iya. semampai, harus pokoknya badan tuh bagus segala macam gitu. Ya ya tergantung semua benar pada zamannya. Zaman dulu pernah kok orang gemuk banget dibilang cantik gitu. Jadi balikin lagi si cantik itu makanya dilihat di apa di profile di Instagram saya itu beauty is Mhm. not about looks gitu. Bener-bener beauty itu yang bener-bener apa dari pola pikir, pola sikap, pola perilaku kamu gitu. Hati kamu, pikiran kamu, perilaku kamu tuh yang bener, yang baik, yang cantik gitu. Jadi karena yang kalau misalkan ini yang kelihatan semua juga bisa jadi tua kok, jadi keriput segala macam gitu. Ya kecuali kalian botox mulu terus sampai terus jadi diatur banget. Dan itu sah-sah aja nggak apa-apa. Aku bukan ngejulidin orang yang botox ya nggak apa-apa, bagus gitu. Dan jadi apa ya bener-bener yang nggak masalah dia kan mau coba ada orang olahraga orang diet itu kan harus diapresiat gitu ada orang Mhm. botox dia ngeluarin duit loh dia mikir bahwa ini penting buat hidup dia ya nggak apa-apa jadi kayak apa ya never judge people gitu loh never judge people from everything gitu the only one who can judge us only God jadi mikirnya adalah kalau kejujurannya sampai sampai menyakitkan atau kayak gini eh, ketika misalkan anak saya kan sakit ya. Nah, anak saya sakit Yes. thalassemia gitu kan, kelainan darah. Ya kita nggak ngomong aja, oke kamu sakit gini-gini. Dokter juga nih dokter. Dokter tuh saya pernah banget ketemu dokter yang dia ngomongnya jujur tapi enak, paham nggak? Paham, Ngomongnya paham, tuh paham. enak. Tapi ada yang dia tuh ngomongnya tuh sekata-kata gitu ngerti nggak? Ngomongnya tuh Yes. intonasinya nggak enak, tonasinya nggak enak. Mikir-pikir, ya Allah Anda itu ya sekolah tinggi-tinggi tapi memilih kata aja nggak enak. Jadi jujur itu tergantung hati kita gimana. Jadi kayak misalkan aku mau ngasih tahu nih, teman aku presentasinya dia kurang ngelibatin audiens. Aku akan jujur, tapi caranya gini, dipuji dulu, kasih kritikan, puji lagi. Itu namanya sandwich teknik. Jadi gini, lo keren Alright. banget lo tadi presentasinya lo tentang kayak gini segala macam update, tapi kayaknya kurang deh ngelibatin audiens. Tapi overall ya pas lo mau jelasin tentang ini, keren banget apalagi soal gini gitu loh. Padahal kan mau ngeritik apa? Lo kurang nih ngelibatin audiens gitu. Tapi kalau kecuali lo datang tiba-tiba gitu ya. Ya ampun lo gimana sih? Itu nggak dilibatin audiens. Gak enak banget tau kan itu kayak ya apa sih gitu. Lo jelek banget sih gitu atau langsung ngomong kayak gitu. Jelek banget sih presentasinya nggak hidup, nggak ngelibatin audiens, asik sendiri. Kan jadi gitu kan. Jadi cara ngomongnya Kevin. Kalau menurut aku bener-bener lebih baik ditampar sama kejujuran berarti kayak kalau Kevin sayang sama aku pasti ngasih taunya yang bener walaupun itu nyakitin. Karena kalau terus di wrapping sama kebohongan, satu kebohongan akan terus sama kebohongan lagi. Dan tadi, mendingan jadi diri sendiri tapi yang kayak, apa ya, yang enggak banget gitu. Aku tuh orangnya enggak banget. Kayak Mhm. misalkan kalau baru ketemu kenal orang juga, ayo kita makan kepiting, ya makan aja kepiting sampai sampai habis semuanya gitu. Yang kayak enggak pencitraan apapun. Capek jadi orang lain ngapain sih gitu. Ya udah gitu. Jadi just be yourself. Ngapain capek banget untuk pakai topeng terus kayak nggak jadi diri sendiri. Aku pernah sih untuk nyenengin banyak orang nggak jadi diri sendiri. Dan itu jadi capek banget, Kevin. Dan aku mikir kayak ya udahlah lo mau suka mau enggak yang penting gue jadi diri sendiri lah gitu. Karena capek banget untuk jadi somebody else gitu. Karena untuk nyenengin orang Yes. gitu. Niatnya baik nyenengin orang, tapi jadi kayak bukan diri Iya, sendiri kan kayaknya capek banget betul, gitu. betul, betul. Tapi That's juga it. setuju sih That's Bu my point kayak of view. mm-mm. Kalau misalnya kita mau nyenengin orang niatnya. Kadang kita tuh Mm, yang buat lucu tuh Bu, kalau misalnya kayak ada orang sedih gitu. Kalau orang sedih tuh kita tuh mm. pintar banget kayak ngomong, lo nggak boleh kayak gini. Iya, lo tuh harus kayak gini, harus kayak gitu gitu. Terus tiba-tiba pas kita sendiri yang sedih tuh kayak gue harus ngapain ya?
gue harus gimana ya? Jadi kayak suka lupa gitu. Orang tuh memang yang ya itu ya insecure gitu. Kadang orang tuh suka lebih mementingkan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Dan orang tuh suka lupa kalau misalnya diri mereka tuh lebih penting daripada diri orang lain gitu loh. Yes, Nah, please love yourself. Please love yes, yourself. betul, Bu. Lo Betul. nggak bisa mulai mencintai orang lain sebelum nerima diri lo sendiri. Love yourself Ah, tuh the most yes. important things. Yang merasa bersyukur untuk mencintai diri sendiri itu bener banget gitu. Jadi kamu mulai harus appreciate apapun yang Tuhan kasih gitu. Jadi Allah udah ngasih kita kayak begini ya udah gitu. Itu udah bawaan gitu dari lahir. Kayak saya tinggi badan cuma 153 cm. Kalau dibikin terus insecure bisa insecure terus-terusan, bener nggak? Jadi Betul, kayak betul, betul. tergantung point of view-nya gitu loh. Jadi balikin lagi, kalau misalkan ngerasa insecure gimana? Oh, berarti belum mencintai diri sendiri. Pasti belum nerima kekurangan-kekurangan itu. Kalau udah diterima itu bagian dari diri sendiri, ya udah kayak misalkan kayak Kevin. Oke, emang gue gini nih, kalau mau live pasti gugup. Terus terima, terus tenang gitu. Terus kayak ya udah gitu. Nanti juga kalau udah live biasa lagi kok. Jadi itu loh diterima gitu. Emang this is who I am gitu. This is truly me. Ya itu gitu. Jadi kalau misalkan dulu juga nggak tahu ya anak-anak zaman sekarang masih nggak sih digencet-gencet kayak sama kakak kelas, dipanggilin, terus kayak kita kelas 1 gitu baru masuk, udah gitu ada kelas 3 terus kayak, ih kamu Mungkin so masih cantik ada kali. banget, masih ada ya, masih ada nggak sih aku Masih nggak tahu ya. ada pasti. Kalau zaman Kayak dulu itu kayak masih so cantik banget gitu, kamu kena gini-gini, apa sih gitu kan kayak ini orang-orang orang kerjaan banget. Untung mental aku yang kayak bodoh amat mau dikelilingin sama 13 orang, ke berapa orang cuman kayak apa sih nggak penting banget gitu aja sih. Dan itu apa ya? Terus nanti tiba-tiba ada yang lewat gitu siapa misalkan kakak-kakak kelas yang cowok juga ini apa sih tiba-tiba sok-sok nyelamatin gitu kita kenal lagi gitu kan jadi kayak apa sih gitu tapi that's life gitu that's life banget dan insecure aku juga paling sebel banget gitu kalau dibilangin kan ih kamu cantik banget ih nyebelin sebenarnya aku nggak suka dibilang cantik jadi aku tuh kalau bisa senang banget kalau dibilang ih kamu pintar Mhm. banget ya gitu atau aku senang kalau dibilang pintar ya diakui gitu ya kayaknya perlu pengakuan banget sih tapi makin kesini udah nggak ya udah ada sih beberapa kalau ketika lagi iman lagi turun lagi sebel banget generasi 90-an ini mah iya 90-an begitu ya kayaknya iya nggak sih aku kuliah kan tahun 2000 angkatan 2000 itu kayak aduh ya ampun gitu yang kayak digencet namanya itu ada kayak rest in peace kebayang nggak sih lo ngedoain orang mati coba gitu kan di toilet tuh pasti ya nggak tahu zaman kamu ada nggak sih Kevin di toilet tuh masih banyak tulisan-tulisan aku nggak tahu zaman Tulisan-tulisan sekarang masih anak ada, Bu. Itu masih masih ya ada. masih itu kan kayak itu bullying banget tapi gini loh eh ya ya dalam hidup tuh bullying menurut saya pasti akan selalu ada tapi balikin ke kita lagi gitu kita nerima apa enggak gitu jadi ya nggak masalah juga sih itu kan what others thinking about you itu kan pikiran mereka nggak masalah Yes. juga dan itu hak hak mereka loh ada orang yang nggak suka sama Kevin, ada yang nggak suka sama Tegina, ya itu wajar aja. Ada yang apa sih admire you gitu, ada yang bener-bener respect sama kita ya udah gitu. Jadi kayak ya hidup mah begitu balance gitu dan nggak ada lurus-lurus aja apalagi kalau misalnya kita mau baik ya orang Rasulullah lagi dakwah berat gitu kan nggak semua langsung ngeterima segala macam jadi kayak ya kita pagi manusia biasa men gitu terus kita mau gimana kayak ya hidup mah pasti banyak lika-likunya ngerasa insecure itu dan ini si insecure sendiri itu jangan digede-gedein sekali digede-gedein kayak gini aduh nggak mau keluar nih nggak mau ke rumah soalnya ada jerawat emang kenapa lo nggak ada jerawat emang bete ya jangan udah kerja aja nih aku ada jerawat suka masih diomongin gitu itu neng jerawatan iya nih aku bilang ya kalau semu datang bulan gitu kan suka mens gitu mau mens gitu terus jerawatan ya emang kenapa sih gitu emang kenapa gitu ini hitung-hitung aja pemanis ntar juga hilang gitu kan nah sama orang-orang yang datang ke hidup kamu yang suka julitin kamu tuh mirip aja jerawat ntar juga hilang sendiri gitu gak usah terlalu dipikirin gitu Setuju, 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 setuju. gak usah terlalu dipikirin jadi capek loh ngapain sih mending Iya, kita mikirin konten yang positif mending kita mikirin apa gitu bikin buku kayak kamu bikin novel kayak apa jadi kayak lakukan sesuatu yang kamu suka nanti kalau udah bisa traveling lah nabung buat traveling segala macam jadi kayak yang suka apapun ya lakukan yang kamu suka hobi kamu nanam kayak kamu suka apa pokoknya ya itu tadi apa ya jadi ya udah mending daripada fokus ke yang negatif mending yang positif ngapain capek banget capek loh insecure tuh capek banget kayak betul, Bu. gemuk gitu kan atau terlalu kurus juga urusan urus Iya, banget gitu betul. pasti urusan juga Kurus, terlalu ini diomongin gemuk juga jadi gini lah mau gemuk kayak mau kurus kayak udah yang penting sehat yang penting kamu happy itu yang paling the most important is lo harus happy hidup nggak bahagia rugi banget Kevin sayang loh betul. waktunya nggak bisa Setuju, balik terus kamu nggak bahagia cuma sedih setuju. mulu
galau mulu. Men, yang susah move on nih ya, yang susah move on ya, caranya untuk move on adalah gini. Caranya kalau mau move on adalah nggak usah terlalu lo hidup sekarang di masa sekarang untuk ke depan, menatap ke depan. Nggak nyurusin terus masa lalu, diliatin mulu masa lalu, diinget-inget, iya nggak, ya susah move on, bener nggak? Dengerin lagunya yang Betul. melo-melo, ngeliatin semuanya yang lu lama-lama, ya pasti keinget lagi lah gitu. Jadi Iya. ya udah gitu loh, bener-bener masih di kantor ya. Ada R6 Jadi lewat, men. jadi Ada R6 ketahuan. lewat. Ada R6 lewat itu pasti sih di kantor. Jadi ya itu gitu loh. Jadi si insecure sendiri sebenarnya itu dibikin sama kita sendiri, Kevin. Yes. Kayak Kevin tadi, aduh deg-degan ntar gimana nih kalau live-nya tiba-tiba hening, tiba-tiba diem gitu. Live sama saya sih nggak mungkin diem, pasti terus lagi nyerocos gitu kan. Sayang, soalnya sejam tadi dimatiin sama Instagram gitu. Jadi nggak usah takut. Jadi insecure tuh ya tadi si rasa nggak nyamannya itu dibikin sama kita sendiri dan diperbesar. Rasa takutnya digedein lagi, ditambah lagi nggak tenang, dibikin lagi yang negatif. Ya udah deh, tambah-tambah insecure-nya. Betul Gitu. sih. Jadi tipsnya kalau tips kamu merasa kayaknya deg-degan, dan deg-degan tuh bagus gitu. Kalau kamu gak deg-degan, kamu udah dikubur, Kevin. Udah jadi meninggal. Apa ya? Jadi ya bersyukurlah kamu masih deg-degan kalau mau ngobrol sama orang gitu. Jadi kan berarti masih hidup. Dan ya feeling-feeling yang negatif menurut aku gini sih, insecure sendiri gitu ya. Pasti kan itu kan banyaknya pemicunya adalah kata orang, bener gak sih? Kalau nggak Betul kata kata orang juga orang. kan nggak bener, kata orang kan banyak, Mm-mm. bener gak sih? Iya, Penilaian orang, bener nggak? penilaian Penilaian orang. orang loh, Betul. jarang loh Betul. masih kecil udah gitu sama ibunya dihina-hina. Aduh, ibu macam apa yang hina anaknya? Nggak ada, nggak Ya, ada gitu ya. Pokoknya iya. di mata emaknya tuh anaknya tuh yang paling cantik, paling ganteng, paling baik, paling soleh, paling taat gitu ya gitu. Nah itu jadi pasti itu karena ketika dia udah mulai ketemu temennya, diejek-ejekin lah, di apa, Mm-mm. dicie-ciein atau gimana, akhirnya jadi kayak ya itu mulai penilaian orang kan. Jadi sekarang mikirnya adalah udah yang paling penting penilaian tuh penilaian dari Allah gitu. Jadi ya orang mau mikirin apa juga, tapi introspeksi ketika ada apapun kata orang, introspeksi dulu. Bener nggak sih ini gimana? Nih gimana nih biar gitu loh. Jadi dan nggak usah mulai bikin orang lain jadi insecure juga gitu loh. Tanpa kita sadari kita omongin gitu. Jadi hati-hati sama pikiran tuh, pikiran terus Pikiran, gini loh. right. Kayak naik KRL. Lagi naik KRL di depan ya, di depan. Kamu suka naik KRL nggak? Suka-suka. Nah, naik KRL atau naik KRD lah ya kalau di Bandung. Tiba-tiba di depan ada emak-emak, ada ibu-ibu nih, ibu-ibu gitu ya. Terus udah gitu pakai bajunya kotak-kotak, celananya celana macan. Terus udah gitu eyeshadow-nya warnanya hijau gitu ya, Hijau. misalkan gitu. Terus sebelah sininya warnanya ungu gitu, udah gitu pakai bulu mata palsu gitu. Terus kenapa kita jadi yang ribet gitu ngurusin dia penampilannya kayak gimana, kan dia yang pakai gitu loh. Ngerti nggak? Ya Iya, udah kan ngerti ya? dia nyaman, dia pede, kenapa kita yang jadi susah ngomentarin dia? Gitu kayak Iya, gitu loh. Contohnya itu sih kayak gitu aja. Benar betul. nggak sih? Ya emang Karena kenapa gitu? kebanyakan orang tuh memang kadang kayak ngelihat yang beda sedikit aja, itu tuh udah jadi kayak gitu kan, udah kayak jadi biar gosip orang-orang banyak di sekelilingnya gitu loh. Dan bahkan itu tuh Bu sebenarnya yang bikin orang tuh kayak apa ya? Kayak kalau misalnya menjadi beda tuh semakin takut gitu loh kalau misalnya kayak gitu tuh. Ya itu, ya tergantung sih sebenarnya, setuju juga, sangat-sangat setuju malah. Semua itu tergantung dari pola mindsetnya kita. Mau apapun Dan itu ya orang kan kembali lagi. memang beda. Iya kembali ke emang orang kan beda. Emang ada orang yang sama dalam hidup? Nggak ada. Iya, betul. Nggak ada. Jadi emang aku dari dulu ya, dari masuk SMP atau SMP 5, SMA 12, masuk Unpad, kuliah pertama kali, itu pasti deh tiap jadi maba pasti diincer sama kakak atas gitu. Pasti aja gitu. Jadi ya, pasti inceran gitu. Ketika misalkan apa so cantik ya, so ini ya ditanyain banyak apa nomor telepon ya, gini ya, apa sih gitu, dimintain foto. Aku masih ingat banget tuh kelas 1A tuh di SMP 5 dimintain banyak foto buat apa gitu, pada nakut-takutin. Aku suka mikir ya kali di rumahnya banyak tikus, kali banyak kecoa, mau ditakut-takutin sama foto aku kali gitu. Nah aja kayak hal sih gitu. Ya aku sih sebagai adik kelas sih meminta foto, ya gue kasih aja, lo kasih gitu kan, sampai dibilang gitu nggak takut nanti di apa santet segala macam, apa lagi balikin lagi. Jadi ya balikin lagi si insecure itu kan karena ada orang yang bisikin ke kita dan kita langsung loading dipikirin terus Yes. menerus.
Akhirnya malah jadi Right. mikir, oh iya jangan-jangan itu bener-bener kekurangan kita. Itu kan gitu. Itu Betul, gitu loh. betul. Jadi ya perasaan itu harus gimana? Harus diblok. Harus diblok soalnya kalau enggak jadi gimana? Misalkan gini, gigi aku nih di sini tuh agak Mhm. agak agak dikit ada ininya gitu, ada renggang, Mhm. gitu Heeh. kan. Terus tapi banyak orang yang bilang itu lucu deh gitu. Gigi kayak dulu tuh gigi kan gigi kelinci gitu. Ya udah nih gitu tuh. Jangankan orang kucing aja kalau diperhatiin pada beda bukan cuma jenis corak, sifat, tablet apalagi manusia bener. Bener tuh si Vera. Kalau Right, ikutan setuju. juga Vera. Bener. Jadi ya mikir perbedaan itu untuk saling melengkapi, saling mewarnai, saling ya kebayang gak sih kamu kalau semuanya minion? Aku sering banget ngomong kayak gitu. Kalau semuanya Minion. minion ngelihat pisang, bananas kayak banana, banana gitu kan, gak ada yang mau makan semangka, gak ada yang mau makan apel, gak ada yang mau makan yang lain. Jadi kayak ya udah, jadi gini. Nah, aku nggak tahu nih suami aku boleh aku kasih tahu ya. Kayak aku tuh suka banget sama mata yang sipit. Suami aku mata yang sipit kan. Terus kayak aku tuh suka banget Mhm. sama gigi yang nggak rapi. Giginya suami aku kan nggak rapi. Aku tuh suka gitu. Dari dulu tuh kalau tiap ada gigi orang yang nggak rapi tuh suka gitu. Kayak ada sepupu aku ya, Tiffany. Dia kan nggak rapi gitu. Aku tuh suka karena gigi aku tuh rapi banget. Sampai dulu pengen pakai behel nggak boleh terus sama dokter. Kan lucu gitu ya pakai behel gitu ya. Udah gitu nggak boleh gitu. Ini suamiku juga nih pakai behel udah nggak usah gitu. Horas Medan, salam dari Medan, Cie Medan. Iya, Bang Tio. Mau lihat teh godang. Halo Medan. Jadi ya itu tadi gitu. Kalau insecure sendiri pasti banyaknya sebetulnya dari luar. Jadi Dari luar. motivasi kita di dalam diri kitanya harus udah ngeblok duluan gitu loh. Kayak Yes. gitu. Jadi ya ya balikin lagi sih gitu. Apapun kata orang, selama kamu terus jadi kepikiran, ya itu udah akhirnya jadinya insecure, jadinya nggak nyaman, jadinya ya udah gitu. Kalau Kevin selain tadi apa sih ngerasa insecure kalau mau live atau ngajak orang ngobrol atau segala macam lah, selain itu ada apa lagi mau presentasi gitu, is insecure enggak? Itu apa nggak siap doang namanya, kalau udah Nggak siap siap lama doang. nggak pas semua. Kenapa ujian gak insecure itu bukan insecure itu bakal gak siap ke belajar loh, makanya belajar gitu loh. Jadi tergantung, jadi kayak gini, atau ada orang yang zaman dulu inget nggak yang pada di rebonding pada lurus Oh, mau udah kayak papa, atau nggak zaman dulu papan yang sampai lurus, orang-orang yang rambutnya keriting tuh nggak pede, padahal kan lucu ya gitu loh. Ada tuh saatnya semua pada keriting semua, atau yang keritingnya di bawah gitu kan, jadi kayak ya itu kan tren ya. Maksudnya tuh ya kalau memang kita rambut kita ikal ya ikal ya udah terima aja ikal gitu. Halo Adi Febri. Bang Adi Febri. Jadi ya banyak R6 juga nih dari tadi. Jadi balikin lagi, kalau hidup itu gitu dikasih apapun sama Tuhan gitu ya terima aja sama Allah udah gitu. Ini dari Jawa Timur juga. Jawa Jadi kayak Timur. kalau diri kamu terus-terusan, kamu ngerasain kalau di bagian tubuh kamu yang kamu Mhm. misalnya ngerasa enggak insecure kalau diomongin orang apa? Pipi. Pipi. Pipi lo cabi banget pasti kayak gitu biasanya Iya, kayak. iya. Kan cabi tuh lucu. Aku gitu aja, ih kamu pipi kamu lucu. Ih, dia cabi tuh lucu tuh kayak bapau gitu bisa dipegang-pegang gitu. Atau kalau misalkan kurus tirus gitu ya. Ya itu bilangin lagi, bilangin sesuatu yang aku bilang tadi, kalau misalkan Teh Gina gemukan deh. Iya deh gitu. Soalnya menurut saya nggak dipakai gibah, dipakainya makan gitu. Jadi makanya gemukan. Ya udah gitu. Aku tuh kadang emang pada agak-agak gesrek ya. Jadi kalau nggak jawab. Jadi ya kalau ada orang yang julid, kalau aku sih nggak akan terlalu dipikirin, malah ngebalikinnya. Tapi gitu kadang-kadang dulu sebelum waktu belum kayak sekarang lah gitu ya, itu kepikiran sih gitu. Ini katanya Adi Febri, minder. Nah minder juga tuh rasanya insecure. Merasa Insecure. minder. Hati-hati Bang Adi Febri ya. Insecure itu minder. Bercanda dia. Ya jadi balikin kita gini. Kemarin itu banyak banget yang di coaching gitu kan sama saya di kelas Mhm. JMDP. Halo JMDP ya, junior manajemen. Jadi gimana sih orang itu banyak banget kalau di depan katanya kalau mau ngomong suka lupa atau nggak percaya diri kalau ada 1.000 orang. Jadi zaman dulu kan Kevin kan dia ke Unpad ya. Aku juga waktu pas bener-bener amazed tuh jadi pembicara di ITB yang secara aku bukan anak ITB gitu kan. Dan itu 1.000 orang dibagi dua kuota gitu Dua kuota. ya 500 dulu baru 500 lagi. Yes. Itu
itu yang kayak wow gitu. Ini pencapaian banget, bukan anak IPB, tapi semuanya apa? Tapi di ngomongnya di ITB gitu. Dan itu apalagi mau yang mau masuk anak-anak baru masuk IPB gitu ada orang tuanya juga. Jadi 500 ya ada ditemenin ibunya, ada temenin bapaknya gitu. Ada ibu bapaknya ikut juga gitu. Itu yang kayak jadi dalam hidup itu yang paling penting kalau kita mau ngomongin insecure gitu ya. Kalau kita gini, insecure itu pasti kita nggak pede, pasti kita nggak siap, pasti kita nggak nerima kekurangan itu. Misalkan itu kekurangan. Atau misalkan itu bukan kekurangan pun jadi urusan. Kayak gini, mata belok ya. Kalau misalkan terus ngerasanya juga kekurangan, ya terusnya kekurangan. Pipi cabi, kalau ngerasanya itu kekurangan, jadinya kekurangan. Tar dulu angle-nya gue foto begini ya, soalnya pipi gue cabi misalnya. Bener ya sih? Kayak banget. Suka banget kayak Angle-nya gitu. harus gini, so. Taruh, ini pipinya biar nggak cabi gitu. Emang kalau pipinya cabi kenapa juga? Nggak masalah juga. Jadi kayak, eh ya udah terima aja sih gitu loh. Terima aja orang juga mau julid pun gitu. Orang julid sama kita pun terima aja. Asal jangan kita julid sama orang. Kamu ada lagi Yes. nggak mau ditanyain? Ada Cabi nih, Bu. kalau kata aku kamu nggak cabi kok segitu. Kamu mau gimana Oh ya? ya? Nggak usah kurus apa sih? Enggak. You're okay, you're okay. Iya, sebenarnya itu cuman Kayak ada yang mau like ditanya. kadang tuh kayak suka nggak percaya aja gitu loh. Oh, bahkan aku sendiri tuh Bu, kalau misalnya kayak sekarang ya udah ngegelutin banget kayak podcast kayak gitu, terus kadang suka banyak baca-baca email, baca-baca DM gitu kan. Terus orang-orang tuh suka kayak, Kak gimana sih Kak caranya biar kayak gini, biar kayak aku tuh kalau misalnya kayak menjawab pertanyaan orang gitu Bu, aku tuh berkaca dulu dari diri aku. Aku melakukan itu atau enggak? Jangan sampai aku ngomong ke orang, aku udah ngenasehatin dia, jangan melakukan A, tapi aku malah melakukan A. Itu aku tuh ngerasa dosa sendiri gitu loh. Ya iya Kadang, tuh nggak boleh. iya, iya kadang aku kalau misalnya kayak udah concern banget dari 2017 about insecure gitu lah. Terus tiba-tiba aku kalau misalnya ya namanya juga hidup ya Bu ya, kadang ada up and down gitu loh kan. Terus pas aku lagi down banget, terus tiba-tiba aku insecure, aku tuh langsung inget lagi gitu loh. Heh, lo tuh udah ngomongin, udah nasihatin banyak orang jangan insecure, masa lo sendiri insecure, mau dosa lo gitu loh. Ibaratnya aku kadang suka banget kayak gitu, aku sering banget kayak gitu, tapi ya balik lagi gitu loh, aku harus tanggung jawab sama apa yang udah pernah aku bilang sama orang, apa yang pernah udah aku nasihatin sama orang, ya berarti itu adalah tanggung jawab aku juga gitu. Dan itu tuh besar sih sebenarnya. Dan tadi Iya. juga aku menarik banget sih Bu, kata Ibu, the only one who can judge us is only God. Be unique to be yourself, right? Ya kan, gitu kan. Nah, kalau misalnya Kevin sih pingin dari kata-kata itu tuh sangat menarik banget. Memang betul, yang bisa ngejudge kita tuh cuma Tuhan gitu. Ya kita ya tetap unik dan tetap mencintai diri kita sendiri aja gitu. Apa yang ada di diri kita ya itu adalah kita, dan representatif kan ya diri kita ya justru lebih menarik daripada orang lain kalau misalnya bisa gitu lah. Bahkan kalau misalnya Kevin itu selalu ngomong kepada orang-orang, kalau misalnya ada orang yang ngomongin lo jelek gitu loh, ya udah lo balikin lagi aja, emang diri lo kayak gitu, yuk kita aduan, yuk adu nih siapa nih yang paling baik, diri lo yang menurut lo baik sama diri gue yang menurut lo jelek gitu, yuk kita adu dari segi hal yang positif gitu. Ya belum tentu juga orang yang kayak gitu juga berani gitu loh buat, ya kadang orang memang suka lebih berani ngomong daripada bertindak gitu loh. Nah, by the way kalau misalnya ngomong be unique to be yourself Bu, gimana sih Bu caranya agar kita menonjolkan keunikan itu menjadi diri kita seutuhnya gitu? Oke, keunikan menjadi diri kita seutuhnya itu ngejawab ini banyak pertanyaan tuh. Menanggapi orang julid gimana? Gimana juga menumbuhkan rasa percaya diri supaya kebenaran dari Tio Gozi dan dari Dery Sastari 07 gitu ya. Sastari 07. Nah itu. Yep. Nah, kalau misalkan tadi, kalau ketika kita mikir gini, saya unik, I'm special gitu loh. Bener-bener the only one in this world, nggak ada spare partnya. Kita nggak ada spare part kan? Nggak ada kan? Kamu punya spare part nggak kan? ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi gini loh, kalau misalkan ada orang yang julid, kita mikir gini, julidnya apa dulu? Itu yang biasa yang saya biasa mau tanya gitu ya. Terus tadi juga pertanyaannya adalah gimana cara numbuhin rasa percaya diri. Nah itu tadi, kalau kita udah percaya diri, tapi jangan too much juga ya, too confidence juga nggak bagus gitu ya. Yang namanya too much itu nggak bagus, kebanyakan makan nggak bagus, terlalu cinta sama orang juga nggak bagus, akhirnya jadi posesif segala macam kan, nggak kebayang juga. Kevin, itu coba Facebook apa passwordnya, Instagram passwordnya apa, email passwordnya juga. Apa, ntar serem juga ya kayak gitu. Lo nggak percaya banget sama pasangan lo gitu apa semua ditanya. Jadi balikin lagi,
balikin lagi ketika ada orang yang julid menanggapi orang yang julid, kita nggak usah tanggapin. Kalau aku nggak akan menanggapi orang yang julid. Kalau aku kan ketika menanggapi orang yang julid gimana, jangan ditanggapi. Kan menanggapi, jangan ditanggapi. Terus gimana buat menumbuhkan rasa percaya diri lah, karena kamu unik, kamu spesial, kamu istimewa, kamu dibuat Tuhan sesempurna mungkin. Carilah, gini loh, nggak ada orang yang sempurna di dunia ini, tapi carilah orang yang mencintaimu sesempurna mungkin. I love you because not because you are perfect, but because you are so perfect for me. I love you because you're not perfect, ya gitu loh. Aku cinta sama kamu kan bukan karena kamu sempurna sayang, tapi karena kamu sempurna untuk aku. Gitu kan. Jadi kayak complete to each other, man. Gue gombal banget di sini. Ya gitu. Jadi kayak ya kebayang aja kalau misalkan harus terus harus terus insecure selamanya tuh. Atau gini, kulit aku nggak putih. Hai guys, apalagi cowok gitu ya. Cowok tuh makin hitam makin ganteng malahan, makin laki gitu menurut saya gitu loh. Tapi ya balikin lagi kalau misalkan kita pikirannya, aduh gitu ya, ini saya cewek sawo matang, itu kalau dirawat asal bersih gitu ya, jadinya seksi gitu jatuhnya gitu loh. Jadi balikin lagi, gak usah terlalu mikirin sama ya itu kan misalnya, aduh mata aku nggak ada kelopaknya gitu, tinggal pakai, ada kan sekarang banyak tuh kan dibikin sekarang, atau lucu mbak. Iya kan, atau lucu kok nggak ada kelopak juga gitu, lihat ya. Maksudnya yang orang-orang Korea segala macam itu kan jarang tuh ada kelopak. Itu lucu menurut aku. Jadi kayak apa ya? Itu kan cuma dibikin sama kita bahwa itu kekurangan kita gitu loh. Dan memang kalau kekurangan ya terima aja kayak gini. Kekurangan Tete gimana? Aku tinggi badan 153. Udah terima, emang harus diterima kan? Harus diterima. Emang tinggi badannya cuma segitu gitu loh. Terus emang kenapa kalau memang pendek? Pendek ngomong aja pendek, emang pendek gitu loh. Ya ini okay gitu loh. Atau misalkan, ini pipinya cabi. Ya emang kenapa kalau cabi lucu kok gitu loh. Jadi di positifin gitu. Memang unik gitu. That's only you in this world gitu. Cuman kamu tuh cuman satu-satunya di dunia, cuman kamu. Jadi ya terima aja lah gitu. Terima apapun yang kata orang, memang kalau Bapak emang iya gitu. Ya udah, emang kenapa? Iya kan? Emang kenapa? Kamu rambutnya ikal deh gitu kan. Atau misalkan apalagi ngomong misalkan kribo gitu, biarin, emang kenapa gitu, emang kenapa gitu, emang kenapa gitu, kribo juga keren, lucu gitu. Kalau aku kayak gitu, aku malah suka, ini lucu banget sih. Emang itu bener bukan mau ngejek gitu. Aku ngeliat semua orang tuh unik gitu loh. Makanya kalau ada yang bilang gitu, ada aku puji gitu, gini nggak usah pura-pura lah. Lo bawa Quran juga gue bilang emang iya gue ngomong bener gitu. Teh tips ngomong lancar di depan umum dong, dari Bismillah 1497. Ngomong lancar di depan umum cuma satu, practice makes perfect, udah nggak ada lagi. Practice. Orang yang bisa senam gimnastik itu karena terus dilatih, sampai bener-bener lentur segala macam karena dilatih. Kita kalau misalnya mau public speaking di depan gitu, gimana caranya? Ya harus terus sering-sering gitu. Kalau misalkan udah ngelihat orang banyak kayak waktu saya 1000 orang, 500 orang, oh ya udah, mau berapapun juga sama aja. Dan audiensnya mau 1, mau 3, mau 100, mau 1000, ya kitanya ngasihnya bener-bener delivernya sepenuh hati, nggak dibedain sama audiensnya berapapun. Nah, numbers audiens itu nggak penting, yang paling penting adalah gimana kita ngelurusin niatnya bahwa apa yang kita kasih itu harus bermanfaat, apa yang mereka butuhkan gitu loh. Itu gitu. Jangan yang menurut kita penting ya. Ini karena penting diomongin banyak banget, tapi dibutuhin kan dia mau audiens. Jadi ngelihat dulu audiens biasanya. Ini audiensnya apa, mau dengerin apa, tentang apa, terus dibikin yang mereka mau dengar. Nah, kayak kita hari ini tentang insecure, orang kan pasti mikirnya udah mau insecure gitu. Ya, dia kita kasih aja deliver yang insecure itu gitu. Jadi kalau ada yang bilang pernah dibully, teh gini ya pernah juga gue digencet men gitu ya. Digencet sama kakak kelas, lalu kakak kelas gue. Anda yang merasa pernah menggencet saya. Hai. Ya biasa aja. Kenapa? Tapi memang betul, semua kata Bu Gina tadi tuh ya memang itu tergantung dari kitanya. Kadang memang orang yang insecure, yang merasa insecure terlalu lama itu ya karena mereka terlalu melebih-lebihkan gitu, membesar-besarkan keadaan yang ada. Kenapa enggak coba rubah semua mindset yang ada gitu, ketika lo memang dikatain jelek, enggak kok.
I'm good gitu loh. Itu kan mungkin lebih nggak apa-apa. Tapi bener, tapi nggak boleh gini ya. Terima, harus embrace dulu gitu loh. Harus mengikhlaskan. Jadi jangan sampai kayak gini. Jadi kitanya belum siap, belum embrace, tapi udah ngomong gitu, ngerti nggak? Jadi kalau menurut aku tuh gini loh, dari kolbu dulu, dari hati dulu bener-bener gitu kan, terus nanti kan ke akal kita, ke jasad kita gitu loh, pola pikir, pola sikap, pola perilaku, dan bener-bener semua tuh dari kolbu sendiri gitu. Jadi sebenarnya gini loh, kalau kolbu kamu baik, pasti baik semuanya, bener nggak? Saya yakin loh, kolbu kita bersih, pasti pikiran kita juga bersih, nggak mungkin kita julid sama orang. Jadi kalau orang-orang yang julid mungkin kolbunya itu ada yang salah gitu loh sama si kolbunya itu gitu. Lagian ya kenapa? Iya, kenapa? Tapi gini loh, kita juga sama orang-orang julid jadi jangan ngejulid orang julid ya, jadi julid sendiri kitanya gitu kan. Makanya saya bilang juga nggak usah terlalu diinin. Jadi kayak ya jalanin aja gitu. Bener kata tadi kata Kevin, ya udah gitu. Jadi apapun, dan ini loh semua benar pada zamannya Kevin. Ya nggak sih? Semua benar pada zamannya. Jadi ada masa-masa di mana gitu kan ya, saya masih ingat banget waktu pas SMP itu orang gak kepanjangan, gini pendekin dikit teman-teman aku yang cheerleaders kan. Jadi aku ikut DKMI ya, cheerleaders juga aku ikut. Aku ikut juga marching band itu ya sama pakai jadi DKM ikutan, ini ikutan, semua diikutin gitu. Ya karena apa ya? Jadi kalau dipikir-pikir ya lagi gitu soal insecure sendiri, yang namanya hidup itu kalau terus disesali, terus diratapi, terus disedihin, rugi nggak sih? Yes, rugi nggak? Rugi banget. Banyak banget hal-hal yang sebenarnya, betul, rugi banget. Banyak hal-hal yang sebenarnya nggak harus kita pikirin, malah jadi kita pikirin gitu loh. Banyak hal-hal yang sebenarnya penting banget kita pikirin, malah jadi terbengkalai karena kita mikirin yang aneh-aneh, yang enggak gitu loh. Nah, Bismillah 1497. Halo, tadi ada Umay Wafi ya, ada Nunui ya. Oke ini. Teh kalau insecure lihat temen-temen nih. Aduh, nih. Teh kalau insecure lihat teman-teman udah pada kerja dan udah punya penghasilan dan kita masih job seeker, gimana Teh? Tenang, yang menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu, yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, tapi tetap harus terus ikhtiar gitu loh. Ada orang yang nikah lama tapi nggak dikasih anak gitu ya, itu di situ ujiannya. Ada juga yang orang tuh nggak nikah lama gitu loh. Ada orang yang lama nggak dikasih kerja juga gitu loh. Ya itu gimana? Itu jalan kita masing-masing gitu. Tetap harus pertamanya adalah prasangkanya baik sama Allah dan terus ikhtiar gitu. Bener-bener, atau jangan-jangan kamu bukan jadi job seeker harusnya. Gimana caranya untuk berkreativitas, berinovasi, bikin pekerjaan dari hobi sendiri misalkan? We never know what the future brings. Atau jangan-jangan bikin lahan pekerjaan buat orang lain ternyata. Kita nggak pernah tahu juga gitu. Jadi kalau misalkan ada orang udah punya penghasilan, udah pada punya kerja, jangan insecure. Malah kita harus terpacu. Nih gimana? Jatuh dia. ya jadi harus tadi berpacu, tetap ikhtiar gitu. Nih katanya Vera. Aduh Teh, akhir-akhir ini aku lagi suka julidin yang kemarin aku ceritain, kan seru ngeliatin julidan orang. Seru sih kadang julidan orang baik. Ini udah 8:27 detik. Oke, kita berapa detik lagi udah habis? Udah habis, gak kerasa itu udah habis. Mau satu lagi tuh, Inayat Abdi, tips menghadapi kehidupan di umur 19. Enjoy your life guys, 19 gak mungkin terulang kembali. Lurusin niat, cari ilmunya, sabar, ikhlas. Dalam hidup ini harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Itu, enjoy your life every second, by minute pokoknya. Bu, mau dong closing statement 3 kata biar kita nggak insecure. Ya nggak kita insecure, udah 3 kata aja. Oke. Bersyukur, ikhlas, bahagia. Iya. Jadi 3 kata closing statement tadi emang betul-betul ya memang itulah kenyataannya gitu. Kalau ya kita bersyukur, ya lalu ikhlas, kita dan kita bahagia gitu. Lalu kita akan terlepas dari yang insecure, bye-bye insecure, I'm happy, bersyukur, ikhlas. Bu Gina, sisa 30 detik lagi. Aku mau ngucapin banyak banget terima kasih kepada Ibu karena dari jadwalnya
adatnya. Aku jadi gak enak sendiri banget Ibu. Makasih banyak karena udah luangin waktu buat ngobrol sama aku. Semoga dengan obrolan kita ini nanti kedepannya juga banyak bermanfaat untuk orang lain sehingga Amin, banyak orang amin. juga ya hashtag say no to insecure. Ibu, Yes. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.